Oke guys, kembali lagi bersama kita. Sekarang kita lagi berada di Urban Bites, yang berada di Jalan Raya Brawo, beliau. Ya, Jalan Raya Semat. Jalan Raya Semat. Hari ini kita lagi bersama ownernya langsung, yang kece dan agak sedikit sombong. Sombong. Saya bukan barista sombong ya. Oh, bukan barista sombong, basket sombong Saya ada bukan kan? basket sombong. Berarti barista sombong ya beliau. Bukan barista sombong. Barista Ada ini. biasa-biasa aja. Kenalin, beli siapa namanya? Sanis Dewantara. Atau Saya- Ki Ajar Dewantara. Oh, bukan. Oh, Jadi bukan. Ki Ajar Dewantara itu mungkin sesepuh saya mungkin ya. Tapi nggak tahu. Jadi nah, Sanis Dewantara, kakak ini juga merupakan member dari HBI ya, Bia? Ya, kebetulan saya juga member HBI. Perkenalkan, nama saya Putu Sanis Dewantara. Saya sudah ikut HBI kurang lebih selama 3 tahun belakangan ini. Berarti dari awal terbentuknya HBI. Ya, saya sedikit ikut support HBI dengan melalui kopi lah. Oh, di kopinya. Udah, biar nggak lama-lama nih, Bli. Ya, Mau satu jam, 2 jam tuh, berapa jam, Bli? jangan lama-lama. Yang penting isinya padat, merakyat, dan bisa Cerna dengan baik oleh teman-teman semuanya. Dan kita di sini ingin sharing ilmu saja bersama Andre, dan kebetulan saya juga ada di sini. Jadi mohon bimbingannya juga Andre Bimbingan dan apa ini? teman-teman lainnya. Bimbingan apa? Bimbingan les mungkin. Seperti di sini, book exchange. Books exchange. Udah, Bli. Perawan kan kita tahu. Beli kan dulu tuh memulai karirnya kan bukan di Indonesia ya. Apa pernah memulai karir di Indonesia? Mungkin sedikit flashback kembali ya di mulai saat saya kuliah. Kuliah Mungkin di ya. mana dulu? Saya kuliah di STP Bali. Sekarang Berarti namanya kalian 3 Poltek serangkai, Park. Bang ya? 3 serangkai. Ari Ari Angga. Barker, ya Ari Barker juga. Oka Angga Suara Putra, dan saya sendiri, dan mungkin masih banyak teman-teman yang lain juga lulusan STP Poltek Park Bali. Dan saya mulai kuliah tahun 2006. Saya background saya SMA, saya nggak tahu apa-apa tentang hospitality industry sebelumnya. Jadi 2006 saya datang ke STP, kebetulan saya di situ ketemu dengan Oka Angga. Dan kita nggak tahu ngambil jurusan apa, dan di situ ada banyak sekali jurusan, dan saya secara tidak langsung mungkin ya memilih manajemen tata hidangan. Oh, MTH ya, manajemen tata hidangan, karena di situ saya lihat ada makanan dan minuman ya, seperti itulah. Singkat cerita, tahun 2017 saya ikut exchange scholarship mungkin. bukan. Oh, bukan. Kayak course gitu di kampus itu apa namanya? Pelatihan Ya, gitu. pelatihan ekstrakurikuler Uh-huh. di kampus setiap hari Jumat. Saya lihat para senior pada saat itu, mereka sangat keren sekali, main flare, main juggling, dan akhirnya saya ingin mencoba untuk belajar. Tahun 2017, tahun 2007. Sorry, tahun 2007 saya ingin, ya saya lihat senior pada saat itu, mereka sangat keren sekali, dan akhirnya saya ikut nimbrung untuk belajar dan sedikit ngintip lah bagaimana tips dan triknya jadi flare bartender yang handal pada saat itu. Iya. SMA ngambil jurusan apa sebelumnya? Saya IPS. Oh, nggak beda jauh ya tapi- sama Angga ya? Iya, tapi Angga IPA. IPA itu udah kan sama. Tapi saya dulu IPB 1 tahun. IPB itu bahasa. Setelah 1 tahun itu saya merasa kurang cocok, dan akhirnya pindah ke IPS. Jadi sebenarnya cuma 1 tahun aja IPS. Oh, IPS pilihan terakhir. IPS pilihan terakhir. Kalau IPA, jangan dibilang lah, udah jauh dari IPA.
Oh, jadi apa dulu ya, SMA jurusannya emang di IPB, IPS, IPS, baru ya ke kampus nyarinya ke MPH kampus nyari MTH tahun 2006. 6. Saya tamat tahun 2010. Ini tolong jangan ditiru teman-teman semuanya, saya diploma 3 tapi tamatnya 4 tahun. Gitu ya, ada banyak sekali cerita di belakangnya, tapi tolong jangan ditiru buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang pengen kuliah, tolong benar-benar rajin kuliah dan selesaikan tugasmu dengan baik dan benar. Ya seperti itu. Tahun 2010 tamat, dan pada saat itu juga saya bekerja di sales salah satu produk sirup ternama Di apa ini? di Sebut aja, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di Monin, saya sales di Monin pada saat itu, dan saya melihat bahwa industri bartender itu sangat pesat sekali berkembang ya. Setiap saat itu selalu aja ada inovasi-inovasi yang saya lihat dari para misologis waktu itu, para bartender waktu itu, dan saya kira wow, ini suatu industri yang sangat keren sekali menurut saya. Pada saat itu. Iya, pada saat itu. Dan seiring berjalan waktu, saya punya cita-cita juga ingin jadi seorang bartender yang handal. Nah, saya jadi ingin merintis karir, tapi kalau pikir-pikir, oh di Bali banyak orang hebat-hebat di Bali. Jadi nggak ada kesempatan buat. Iya, nggak ada kesempatan untuk berkembang. Itu pemikirannya dulu. Iya, talenta di Bali itu sangat luar biasa sekali. Teman-teman di HBI juga sendiri saya acungi jempol, mereka talenta yang menurut saya sangat bagus sekali di bidangnya. Jadi tahun 2011 kalau nggak salah, saya berkeinginan untuk kuliah dan bekerja di Australia, dan Astungkara akhirnya terwujud di tahun 2011 itu. Oh, pas 2011 tuh ingin mempunyai cita-cita buat keluar. Ya, tahun 2011. Dan tercapai juga di tahun 2011 itu. Ya, dan Astungkara tercapai juga. Pada saat itu saya berangkat bersama Oka Angga, Suara Putra juga. Karena saya, kalau nggak salah pada saat itu kita ingin mengejar ada kompetisi flare juga di Australia. Setelah 2 atau 3 bulannya kita sampai di Australia, kita ikut kompetisi. Wih, langsung ini berarti fight di sana. Oh ya, langsung fight di sana, dan Astungkara, rekan kita Oka Angga Suara Putra, menjadi nomor 1 di Australia. Pada saat itu tahun 2011. 2011 atau 2000? Ya, 2011. Nggak masuk nominasi. Saya ikut juga pada saat itu, Astungkara dapat nomor 4. Dan pada saat itu ada kompetitor namanya Dennis Gray, orang yang sudah lama di flare. Terus ada namanya craft flare karena yang untuk di Australia. Iya, special craft flare. Terus ada Clinton Weir juga, dia ikut Roadhouse. Juga mereka kaget lihat saudara kita itu, Oka Angga. Orangnya kalian lihat sendiri kan dulu. Sekarang kan udah badannya udah gini. Dulu kayak Andika Kangen Band ya? Iya, dulu. Sorry ya, bukan saya yang ngomong, tapi ini saudara Andri. Tapi saya sangat salut sekali sama beliau ya. Dia punya keinginan yang sangat bagus sekali untuk maju dan nggak keder gitu loh melihat musuh-musuhnya, melihat komputernya sangat luar biasa. Si Clinton Weir itu dia udah ikut Roadhouse beberapa kali. Jadi kan, woi, orang ikut Roadhouse, terus ini kita berdua orang dari Bali gitu datang, dan tiba-tiba si Oka Angga dapat juara 1 dan saya dapat nomor 4. Semua mereka show, woi, who the hell is this guy gitu dia bilang kan. Wah, keren pada saat itu. Baru mereka ngobrol-ngobrol, bro, kamu dari mana? Dari Bali. Terus ngobrol, udah pernah juara di mana saja. Saya masih ingat itu, si Oka Angga ditanya-tanya sama mereka. Dia sempat represent Indonesia, Malaysia, ikut kompetisi di Malaysia, Singapura juga, dan syukur saya belum pernah lihat namamu gitu. Oh ya, belum, sekarang kan kamu udah kenalan sama saya gitu. Itu
memang sih benar-benar pengalaman yang keren sekali sih menurut saya, bisa ikut kompetisi di ajang itu dan teman kita represent Australia dan dia akan pada saat itu bertanding di China untuk IBA International Bartender Association, Asia Pacific Competition iya, kalau nggak Asia salah itu ya. Pacific. Keren sekali, makanya pada saat itu saya ingin juga meningkatkan prestasi. Saya belajar semangat praktis mungkin 5 or 6 hours a day in the park gitu kan. Tapi kalau di situ pada saat winter itu memang harus punya indoor flare room indoor, tapi kita nggak punya budget juga dan segala macam. Ya dingin winter kita hajar juga dulu, saya masih ingat pada saat itu. Dan kebetulan di tahun 2016 saya ikut kompetisi lagi dan Astungkara saya dapat nomor 1 di Australia dan saya represent Australia untuk ke IBA di Jepang pada saat Jepang, itu. ya. Dapat itu kompetisi flare juga. Ya, itu pada saat itu IBA itu ada kompetisi flare, ada kompetisi mixologis juga. Nah, kebetulan saya represent Australia di flare dan ada teman saya namanya kalau nggak salah Lorenzo siapa gitu saya lupa. Dia represent mixologinya dan pada saat itu kita berangkat ke Jepang dan saya melihat memang dunia flare bartender di dunia itu memang benar-benar ngeri sekali gerak-gerakannya, semua perkembangannya unpredictable sekali. Dulu kita lihat mereka di YouTube, di video dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat di depan mata kita sendiri, wow, they are really amazing. Tapi apa yang dirasakan bisa mengalahkan mereka sampai rebut juara 1 pada hari itu? Bangga tuh. Sebenarnya itu ada prosesnya. Jadi 1 tahun itu saya memang benar-benar latihan dan pada saat hari H ya sudah pastinya itu deg-degan sekali ya. Tapi setelah kita tetap fokus pada goal yang kita inginkan, jadi udah tenang jadinya. Akhirnya segala rintangan yang saya hadapi di 1 tahun ini terbayarkan di 1 hari ini. Itulah, jadi menurut saya sih sekarang di masa pandemi ini kan banyak sekali sebenarnya waktu-waktu luang teman-teman dan lain sebagainya. Itu menurut saya kesempatan yang sangat bagus ya untuk meningkatkan skill kamu, entah itu dari baca buku, kamu bisa lihat YouTube atau Facebook, mungkin grup-grup bartender banyak sekali sekarang, dan mungkin sekarang TikTok, mungkin anything, it could be anything. Jadi menurut saya sekarang ini kesempatan yang sangat bagus untuk belajar. Banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk belajar dan berkembang ya. Iya, belajar dan berkembang, dan salah satunya juga organisasi. Organisasi HBI kebetulan ya mereka sangat mensupport sekali talenta muda seperti kalian ini. Dan itu harus dimanfaatkan dengan baik sekali. Nah, kembali lagi nih tentang karir Rabli ini di Australia kan lama ya, di Sydney. Berapa lama? Kira-kira 7 sampai 8 tahun. Ya 8 tahunan lah bisa dibilang. 8 tahunan. 8 tahunan di situ. Beli kan kesana mengejar karir nih, karena menurut Beli di Indonesia ini saingannya terlalu banyak kan. Ya, banyak talenta yang keren-keren. Mencoba mengejar karir dan menggapai cita-cita Beli itu ke luar kan di Australia. Nah, selain di sana kerja sebagai bar atau apa di sana? Bartender atau di mana? Pertama kali terus terang saya merangkak dari bawah. Itu bar pertama yang kita bekerja itu namanya, saya masih ingat, La Bodeguita del Medio. Itu Cuban rum bar. Jadi ada ribuan jenis ram yang ada di belakang bar itu, dan
saya pertama kalinya, waduh ini banyak sekali. Apakah saya bisa hafal semuanya ini apa gimana nih? Saya merangkak dari barbek dulu ya. Barbek bersama Oka Angga juga. Jadi satu outlet dulu sama. Ya, satu outlet dulu bersama Oka Angga, kita di Labodegueta del Medio, Rambar. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu itu ngeri banget. Kita prepare mojito itu kurang lebih seribuan gelas. Kita prepare di belakang. In a night. Ya, in a night itu Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu itu memang benar-benar ngeri. Saya masih ingat itu, wow, dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Itu jam 3 pagi baru tutup barnya, dan setelah itu baru kita bersihin semuanya dari atas sampai ke bawah, nggak ada debu. Mereka senior itu mereka ngecek sampai ke detail sekali. Mungkin kita pulang sampai jam 5 pagi pas pada saat itu. Mulai kerja jam berapa? Mulai kerja ada jam 4, ada jam 3 sore. Dari sore pulang bisa dini hari. Iya, dini hari. Itu mereka senang kerja long hours, itu senang karena kan kita ini dibayar per jam. Jadi semakin banyak bekerja jamnya, semakin banyak dapat salary ya, kayak gitu. Karena kita harus bayar apartemen juga, harus bayar rumah. Living cost di Sydney itu lumayan tinggi juga. Karena nggak segampang yang dilihat ya. Ya, itu memang benar-benar peluh itu sampai habis peluh, minum lagi sampai keluar peluh lagi. Peluh. Benar-benar ngeri. Kayak mungkin kita ibaratkan kayak beli bangunan. Ya mereka kan artinya bawa ambil beras terus nggak habis-habis itu. Itu yang kita lakuin di sini. Jadi prepare pertama dari jam 6-7 itu kita prepare 200 gelas karena tempatnya agak kecil, 200 gelas, dan di bawah ini juga kita harus prepare lagi 200. Jadi ini ada tumbler gelas. Stok, ada part stok. Iya. Ini ada tumbler gelas, terus kita isi mint, terus lime. ada lime, ada sugar. Itu limenya, kalau boleh dibilang itu banyak sekali. Itu lime yang harus kita chop. Sampai kamu mungkin ada lihat. satu ruangan khusus mungkin ya hanya untuk lime-nya aja. Iya, kayak seperti ini. Dan di sebelah di situ ada mesin es. Di belakang ini gelas-gelas semua, di belakang bawah ini juga gelas-gelas semua. Nah, di sini ini prepare buat yang setengah jadi. Ya. Jadi barnya di situ kita kalau si bartendernya perlu kadang-kadang top up please. Oke, kita top up. Gelasnya tuh kita taruh di sini. 1, 2, 3 sampai 10 di atas. Ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, ada 3. Ada 1, 2, jadi 30 kita masukin gini. Bawa ke bar. Itu kalau kita harus punya stamina yang kuat, itu kalau disenggol jatuh, berapa ini? Ada 30 gelas nih dari bawah ke atas. Ngeri. Jadi itu kita taruh di bar counternya mereka, bumbu segala macam. Kalau ramnya habis, kita juga ambil vodkanya, in case habis, kita juga ambil. Tequilanya habis, kita juga ambil. Terus kalau misalnya ada displaynya, ramnya itu habis, kita juga ambil. Kita tetap harus semua es kita ambil, terus kebersihan di depan kita ambil. Itu barbeknya cuma ada 2. Dan bartendernya ada, bro? Bartendernya ada 4. Masih balance lah. Berarti 2 bartender itu 1 barbek. Itu memang benar-benar artinya dicacak habis lah intinya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, dan membuat mental kita untuk bekerja itu nggak lemes gitu loh. Ya kan? Jadi emang didikannya emang kayak gitu ya di sana. Ya, selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan seperti itu, dan setelah itu kita belajar segala macam. Akhirnya saya pisah kerja di salah satu bar namanya The Roosevelt, saya masih ingat itu 5 star
fine dining restoran. Nah, di situ baru saya jadi bartender. Angga dia masih tetap di Angga masih tetap di situ dan setelah itu dia bekerja di salah satu flair bar yang baru kalau nggak salah di Australia, Pak. Moore Park ya, di Moore Park. Jadi di situ kita pisah dan pada saat itu Angga ke Flair Bar dan Angga invite saya untuk datang ke sana juga. Jadi saya kerja 2 hari atau 3 hari di fine diningnya di situ dan kerja sama Angga juga di bar. Namanya kalau nggak salah Rampire. Rampire. Itu sama saya Angga Syadilon juga. Kalau kalian tahu Syadilon yang punya Fortitif ya, Fortitif sama Metronin ya. Ya, Metronin itu it's really good fun pada saat itu. Ya. Jadi kalian udah pada sukses ya? Bukan sukses sih sebenarnya karena definisi Angga sukses jadi itu, pengacara. Pengangguran banyak acara. banyak acara tapi banyak uang dia. Syadilon udah punya bar dan restorannya Syadilon sendiri. punya banyak outlet dan Lee juga. kebetulan saya baru merangkak juga, baru belajar lah di bidang ini. Barang teman-teman juga di Jadi, pintu merah. Posisi terakhir di Australia itu sebagai apa, Bu? Saya posisi terakhir di restoran manager karena saya melihat di bar itu saya kira di bar ini saya sudah cukup dan saya ingin mencoba tantangan baru di bidang lainnya dan saya pilih nggak jauh-jauh dari hospitality, nggak jauh-jauh dari bar juga. Di bar juga ada mesin kopi dan lain sebagainya. Jadi saya kayaknya ini salah satu tantangan ini kalau di mesin kopi ini, karena saya melihat suatu saat kalau saya balik ke Bali, di Indonesia ini banyak sekali petani-petani kopi juga. Terus pada saat itu belum ada coffee shop yang banyak di pasar seperti sekarang ini. Nah, di situ saya baru belajar tentang kopi. Oh, jadi setelah levelnya udah di restoran manager, baru saat itu hijrah ke barista. Belajar. Belum. Masih belajar di bar itu belajar dan saya di bartender itu malamnya, paginya pada saat itu di barista. Dua job. Kadang-kadang kalau di Australia itu kamu 2 job, 3 job, 4 job. Misalnya kalau di bar kan Kamis, Jumat, Sabtu itu rame. Kamu cuma di-hire untuk beberapa jam aja pada saat rame kan. Kalau di pagi di barista ramenya 7, 8, 9, 10, kamu kerja 7, 8, 9, 10 sampai jam 12 atau sampai jam 2 pada saat itu. Sisanya Senin, Selasa, Rabu itu mungkin kerjaan yang lainnya mungkin. Berarti emang straight ya, kalau kita kerja 4 jam ya 4 jam. Iya, 4 jam ya 6 jam ya 6 jam gitu. Kalau sejam ya sejam aja. Ya. Straight ya itu nggak ada impossible nggak sih kalau misalnya kita diminta untuk stay back gitu. Possible sekali karena mereka juga lihat kalau skillnya ini bagus, kalau kita dibutuhkan kita stay back atau mungkin kita ditawarin full time. Gitu. Gitu ya. Mungkin 1 bulan pertama dia pengen lihat kita bagaimana cara kerja kita dan lain sebagainya. Kita kerja pada saat rush hour aja. Kalau kita bisa handle nih, orang nih oke nih, bisa. Skillnya ada. Ya, skillnya ada. Can you stay back until certain of time gitu, misalnya sampai jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Kalau misalnya saya ada kerjaan di tempat lain, kita bisa nolak. Di situ bagusnya sangat fair sekali. Fleksibel lah ya. Ya, fleksibel. Jadi ya seperti itu. Kalau misalnya juga ini di bar ini sepi. Bar ini sepi dan kamu artinya santai deh, ya juga kan sepi, ya kan? Si manajer itu dia bisa can you go home gitu. Kita diusir. Ya, langsung kalau misalnya kita kerja 2 jam 30 menit gitu misalnya. Ya, kamu dibayar 2 jam 30 menit aja. Gitu. Jadi dia nggak mau rugi, kita juga sebagai seorang kerja harus profesional juga. Ya, at least you pretend to work. Cukup pura lah apa kamu ambil gitu.
biar tetap kerja lah dilihat gitu. Ya, seperti itu karena kita kan dibayar per jam. Oh ya, silahkan diminum kopinya sebelum dingin. Minum nggak beli? Kita bareng-bareng minum. Terima kasih. Biasanya kita cheers pakai bir ya atau koktail. Ya. Sekarang kita cheers pakai kopi aja. Cheers dulu. Cheers. Wah, mantap. Jadi kehidupan di Australia itu keras ya. Sebenarnya keras, tapi kalau kamu udah punya skill, kamu artinya dapat at least selahnya. ya dapat selahnya, at least kamu bawa sesuatu ke sini selain bahasa. Bahasa itu nomor satu, dan kedua itu experience dan bahasa, working experience. Menurut saya kayak di bar ini, kalau misalnya kamu punya pengalaman di bar, punya skill di bar, kayak kamu order Cosmopolitan lah, Cosmopolitan di Bali, isinya apa? Sama kayak di Australia kan, itu menurut saya itu international language yang mungkin teman-teman bisa pelajari sekarang. Jadi suatu saat kalau kalian ingin, one day saya mau berangkatlah ke Singapura atau ke Australia dan saya tahu resipi-resipi yang di bar dan saya udah sering lakuin ini, kamu nggak perlu worry. ya, kamu nggak perlu takut karena itu second language yang kamu sudah kuasai. Whiskey sour, Cosmopolitan, it's pretty similar when you do it here and when you go to Singapore, Australia, and everywhere in the world. Kayak Same gitu. lah ya. Ya, sama juga dengan kopi. Ini latte, serve in latte glass, foamnya seperti ini. Itu standarnya di sini, dan ketika kamu ke luar negeri, entah itu di mana, sama atau mirip. Pasti mirip ya. Ya. Cuma mungkin kebijakannya aja mungkin Gelasnya lebih- mungkin berbeda, mungkin dari sedikit, ada modifikasi lah sedikit dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian cuman artinya perlu geden gini gitu loh. Nggak perlu kamu kayaknya kayaknya nggak bisa ya ini. slow, kayaknya nggak bisa ya, insecure mungkin bahasa anak muda sekarang ya, insecure. Bahasa Ya jangan milenialnya insecure. ya jangan insecure. If you have that skill, kamu yakinkan dalam diri kamu pasti bisa. Ya Jadi- seperti itulah. Jadi gitu. Semenjak apa dulu? Gini apa dulu? Pagi jadi barista, malam ngebar. Ya, pagi jadi barista, malam ngebar, dan setelah itu Kenapa pilihannya bisa balik ke Indo itu jadi barista? Ada emang di sana udah memantapkan diri bakalan, kalau aku udah balik aku harus membawa ilmu di barista dulu lebih banyak itu. banyak lagi gitu. Sebenarnya di barista itu bukan hanya profesi yang saya lihat ya, tapi lebih ke kita breakdown ke belakang. Karena di dalam secangkir kopi ini ada keringat dari seorang petani untuk mengelola, menanam dari kopi tersebut. Setelah mereka menanam, mereka memetiknya. Setelah memetik, mereka memprosesnya dengan cara mereka sendiri. Setelah diproses, baru dibawa ke roastery. Di situ ada roastery masternya yang mengelola lagi. Nah, di situ saya lihat chain-nya itu banyak sekali, dari seorang petani. Setelah petani itu ada mungkin si broker, si penjual si brokernya ini, orang yang jualin biji kopinya. Setelah si broker itu terus masuk ke roastery. Setelah ke roastery itu baru ke packaging. Setelah ke packaging itu baru ke barista, baru dinikmati sama customer. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Dan kita ketahui sendiri di Bali ini kita punya biji kopi yang punya ciri khas yang sangat bagus sekali. Kintamani, si Arabica, terus di Pupuan ada Robusta, terus di Indonesia sendiri juga. Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Jadi wow, ini sangat luar biasa sekali. Dulu ketika saya di Australia, saya melihat ini
biji kopi dari Aceh Gayo harganya berapa? Harganya 120 dolar gitu. Satu 1,5 setengah. juta gitu misalnya. Oh, ini luar biasa sekali ya. Harga nilai jualnya. Terus ada dari Kintamani juga saya lihat Waktu per di pack Australia juga itu. ada. Ada banyak sekali dan terus setelah itu saya pergi ke Indonesia, pergi ke Bali. Oh, di Bali justru kita ada banyak sekali dari Brazil, dari Karena kita dari Kolombia dan lain sebagainya. Biji-biji kopi luar yang malah kita Banyak, ya. banyak ini ya. Ya, makanya, wow, ini kayaknya nasionalisme.